Anjani meletakkan vas berisi bunga sedap malam segar di sudut ruang keluarga. Harumnya yang khas dan menenangkan langsung menyebar, mengisi rumah mereka yang selalu rapi dan hangat. Baginya, aroma ini adalah aroma pulang, aroma ketenangan. Rumah ini adalah dunianya, istana kecil yang ia bangun bersama Rangga, suaminya. 7 tahun pernikahan telah mereka lewati, dan bagi Anjani, setiap tahunnya terasa lebih manis dari sebelumnya. Ia melirik jam dinding. Pukul 7 malam. Sebentar lagi Rangga akan tiba. Kehidupan mereka adalah potret ideal yang didambakan banyak orang. Rangga Prayoga, seorang manajer regional di sebuah perusahaan multinasional, adalah pria yang karismatik, pekerja keras, dan sangat mencintai istrinya. Setidaknya, itulah yang Anjani yakini dengan sepenuh hati. Karirnya menanjak pesat, dan Anjani adalah pilar di baliknya. 3 tahun lalu, Anjani dengan sukarela melepaskan posisinya sebagai arsitek junior di sebuah firma ternama untuk fokus mendukung Rangga. Keputusan itu tidak pernah ia sesali. Melihat suaminya sukses adalah kebahagiaannya juga. Kini, ia mengisi hari-harinya dengan mengelola butik tanaman hias online miliknya yang sedang berkembang dan memastikan rumah mereka menjadi surga dunia bagi Rangga setelah seharian bekerja keras. Suara mesin mobil yang familiar terdengar memasuki garasi. Anjani tersenyum, merapikan sedikit blus rumahnya dan berjalan ke pintu depan. Sosok Rangga muncul, terlihat sedikit lelah namun tetap tersenyum tampan saat melihat Anjani. "Assalamualaikum," sapanya, meletakkan tas kerjanya di rak dekat pintu. "Waalaikumsalam," jawab Anjani, menyambut tangan suaminya dan menciumnya. Ia mengambil tas itu sementara Rangga melepas sepatunya. Hari yang berat. Seperti biasa. Rapat tanpa henti, kata Rangga sambil melonggarkan dasinya. Ia mengecup kening Anjani. "Tapi melihatmu membuat semuanya hilang. Wangi apa ini? Sedap malam." Anjani mengangguk. "Aku baru membelinya tadi pagi. Mandilah dulu. Aku sudah siapkan makan malam. Ada sup iga kesukaanmu." Senyum Rangga melebar. "Kamu memang yang terbaik." Makan malam berjalan seperti biasanya, penuh dengan obrolan ringan. Rangga menceritakan tentang proyek baru di kantornya, tentang klien yang alot, dan tentang bawahannya yang lucu. Anjani mendengarkan dengan saksama, sesekali menimpali dengan pertanyaan atau candaan. Di tengah-tengah obrolan, Rangga teringat sesuatu. "Oh iya, sayang, aku hampir lupa," ujarnya setelah menandaskan suapan terakhirnya. 2 minggu lagi, angkatanku mengadakan reuni perak SMA. Aku baru dapat undangannya di grup WhatsApp tadi siang." Anjani menatapnya, tertarik. "Reuni perak? Wah, sudah 25 tahun ya? Kamu mau datang?" Rangga tampak sangat antusias, lebih dari biasanya saat membicarakan acara kumpul-kumpul. Matanya berbinar. "Tentu saja. Ini acara besar. Semua teman lama akan datang. Bahkan yang dari luar negeri katanya akan pulang. Aku harus datang. Sudah lama sekali tidak bertemu mereka." "Bagus dong. Kamu pasti senang bisa mengenang masa-masa SMA lagi," kata Anjani tulus. Ia ikut senang melihat suaminya bersemangat. "Pasti. Kamu tahu kan, masa SMA itu masa paling seru," lanjut Rangga, matanya menerawang. "Aku jadi penasaran bagaimana kabar teman-temanku sekarang. Terutama Bella, si primadona sekolah. Dulu dia idola semua laki-laki." Anjani hanya tersenyum tipis mendengar nama itu. Ia pernah mendengar Rangga menyebut nama Bella beberapa kali dalam cerita-cerita nostalgia SMA-nya. Seorang gadis cantik, kapten tim pemandu sorak, dan selalu menjadi pusat perhatian. Tidak ada secuil pun rasa cemburu di hatinya. Baginya, itu hanyalah masa lalu yang manis untuk dikenang. "Kamu harus ikut denganku, tentu saja," kata Rangga, meraih tangan Anjani di atas meja. "Aku ingin memamerkan istriku yang paling cantik ini kepada semua orang." Anjani tertawa kecil. "Tentu, aku akan menemanimu." Malam itu, setelah Rangga tertidur pulas di sampingnya, Anjani masih terjaga. Bukan karena pikiran buruk,
melainkan karena ikut merasakan kebahagiaan suaminya. Ia membayangkan betapa bangganya nanti berjalan di sisi Rangga, diperkenalkan sebagai istrinya di hadapan teman-teman yang telah membentuk masa remaja suaminya. Ia membelai lembut rambut Rangga, merasakan gelombang cinta dan syukur yang meluap di hatinya. Betapa beruntungnya ia memiliki kehidupan yang begitu sempurna ini. Beberapa hari berlalu. Antusiasme Rangga soal reuni tidak surut. Ia bahkan beberapa kali pulang lebih malam dengan alasan ada rapat persiapan dengan panitia. Anjani tidak menaruh curiga sedikit pun. Ia justru membantunya memilih setelan jas yang akan dikenakan nanti, memastikan suaminya akan tampil paling gagah di antara yang lain. Malam itu adalah hari Jumat. Rangga baru saja pulang dari perjalanan dinasnya keluar kota selama 2 hari. Ia membawakan Anjani sekotak kue favoritnya sebagai oleh-oleh. Setelah makan malam dan bercerita panjang lebar tentang betapa melelahkannya rapat di luar kota, Rangga pamit untuk mandi lebih dulu. "Aku lelah sekali, sayang. Ingin cepat-cepat tidur," katanya sambil menuju kamar mandi. Anjani mengangguk dan mulai membereskan meja makan. Saat ia membawa piring kotor ke dapur, ia melewati ruang kerja kecil tempat Rangga biasa meletakkan laptopnya untuk diisi daya. Malam ini, laptop itu masih terbuka di atas meja. Anjani tidak berniat mengganggunya. Namun saat ia hendak berlalu, sebuah notifikasi email muncul di layar, terpampang dengan jelas. Pengirimnya adalah sebuah situs pemesanan hotel. Tapi bukan itu yang membuat langkah Anjani terhenti. Judul email itu yang membuatnya membeku. Konfirmasi reservasi Hotel Grand Elysia, 13 hingga 15 Oktober. Jantung Anjani berdebar sedikit lebih cepat. Tanggal itu adalah 2 hari terakhir ini, saat Rangga mengaku sedang melakukan perjalanan dinas. Mungkin saja ini email konfirmasi untuk hotel tempatnya menginap. Itu hal yang wajar. Tapi rasa penasaran yang aneh mendorongnya untuk mendekat. Tangannya sedikit gemetar saat menyentuh touchpad laptop. Ia tidak pernah sekalipun membuka privasi suaminya. Tapi kali ini ada dorongan kuat yang tidak bisa ia lawan. Dengan satu klik, email itu terbuka. Isinya adalah rincian pemesanan. Sebuah kamar tipe deluxe dengan pemandangan kota, fasilitas lengkap, dan sarapan untuk 2 orang. Anjani membaca ulang, memastikan ia tidak salah lihat. Sarapan untuk 2 orang. Mungkin saja ada rekan kerja yang ikut. Ia mencoba menenangkan dirinya, mencari pembenaran yang logis. Lalu matanya turun ke bagian paling bawah email itu, ke bagian rincian tamu. Di sanalah dunianya mulai retak dan hancur berkeping-keping. Di sanalah surga yang ia tinggali selama ini ternyata berdiri di atas bara api neraka. Nama tamu 1, TN Rangga Prayoga. Nama tamu 2, NN Bella Anindita. Nama itu, nama yang sama dengan yang disebut Rangga beberapa hari lalu. Sang primadona sekolah. Jantung Anjani seolah berhenti berdetak. Udara di sekitarnya terasa menipis, membuatnya sulit bernapas. Ruangan yang hangat mendadak terasa dingin menusuk tulang. Ia membaca nama itu berulang kali, berharap matanya salah, berharap ini hanyalah kebetulan atau kesalahan sistem. Tapi nama itu terpampang begitu nyata, begitu jelas, seperti sebuah vonis mati bagi kepercayaannya. Perjalanan dinas, rapat yang melelahkan, semua itu kebohongan. Suaminya, pria yang ia cintai dan ia layani dengan sepenuh hati, telah menghabiskan 2 hari terakhir di sebuah kamar hotel mewah bersama wanita lain dari masa lalunya. Aroma sedap malam yang tadi begitu menenangkan kini terasa menyesakan, seperti wangi bunga di atas sebuah kuburan. Kuburan pernikahan mereka. Anjani menutup layar laptop itu dengan gerakan lambat dan mekanis, seolah takut suara kliknya bisa membangunkan monster yang kini bersemayam di dalam dadanya. Ia berdiri mematung di tengah ruang kerja yang temaram. Napasnya tersengal seolah baru saja berlari maraton. Nama Bella Anindita bergema di kepalanya, berputar-putar tanpa henti. Setiap ejaannya terasa seperti sayatan pisau tajam. Ia berjalan kembali ke ruang makan. Pandangannya kosong. Kotak kue oleh-oleh dari Rangga masih tergeletak di atas meja. Sebuah tanda cinta palsu. Sebuah topeng untuk menutupi pengkhianatan yang busuk. Rasa mual tiba-tiba menyerangnya. Ia mencengkeram tepi meja,
menahan tubuhnya agar tidak limbung. Suara gemericik air dari kamar mandi terdengar, menandakan Rangga masih di sana, membersihkan diri dari jejak dosa yang tidak ia ketahui telah terbongkar. Malam itu, Anjani naik ke tempat tidur dengan tubuh kaku. Ketika Rangga keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di pinggang dan senyum segar di wajahnya, Anjani sudah membalikkan badan, pura-pura tertidur. "Sudah tidur, sayang?" bisik Rangga sambil naik ke sisinya. Anjani tidak menjawab, hanya mengatur napasnya agar terdengar teratur dan dalam. Ia merasakan kecupan ringan mendarat di bahunya. Sentuhan yang biasanya membuatnya merasa dicintai kini terasa membakar kulitnya. Ia bisa mencium aroma sabun dan sampo dari tubuh Rangga. Aroma kebersihan yang ironisnya tidak bisa menyembunyikan kotornya perbuatan pria itu. Rangga memeluknya dari belakang, melingkarkan lengannya di pinggang Anjani. Pelukan itu terasa seperti sangkar, menyesakkan dan dingin. Anjani menahan diri sekuat tenaga untuk tidak bergidik atau memberontak. Ia memejamkan mata erat-erat, memaksa air mata yang sudah menggenang untuk tidak jatuh. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupnya. Ia terjaga sepenuhnya, mendengarkan deru napas suaminya yang teratur, napas seorang pengkhianat yang bisa tidur begitu nyenyak setelah menusuknya dari belakang. Pikirannya berkecamuk, memutar ulang setiap memori, setiap percakapan, setiap kejanggalan kecil selama beberapa bulan terakhir yang dulu ia abaikan. Rangga yang semakin sering lembur dengan alasan rapat penting. Ponselnya yang kini selalu menghadap ke bawah saat diletakkan di meja. Senyumnya yang kadang terlihat ganjil saat menerima pesan. Semuanya kini menjadi kepingan puzzle yang menyakitkan, membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang utuh dan mengerikan. Kebohongan demi kebohongan yang telah ia telan mentah-mentah kini terasa seperti racun yang menyebar ke seluruh aliran darahnya. Keesokan paginya, Anjani bangun dengan lingkaran hitam di bawah matanya, tetapi dengan sebuah ketenangan yang aneh dan dingin. Saat Rangga sudah berangkat kerja, meninggalkan rumah dalam keheningan, Anjani duduk di depan laptop suaminya. Tidak ada lagi keraguan. Ia butuh kepastian. Ia butuh bukti lebih banyak. Dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar, ia mulai melakukan pencarian. Ia mengetik nama, Bella Anindita, di kolom pencarian media sosial. Tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Sebuah akun dengan ribuan pengikut menampilkan wajah seorang wanita cantik yang terawat baik, dengan senyum percaya diri yang seolah mengatakan ia bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Foto-fotonya memamerkan gaya hidup mewah, liburan ke luar negeri, tas-tas bermerek, makan malam di restoran mahal. Anjani menggulir lebih jauh ke bawah, mencari koneksi. Dan di sanalah ia menemukannya. Foto-foto lama yang menandai akun Rangga, foto-foto dari masa SMA, dan beberapa foto reuni kecil-kecilan beberapa tahun lalu. Mereka memang berteman. Tapi bukan itu yang ia cari. Ia kembali ke halaman utama. Sebuah postingan dari 2 hari yang lalu menarik perhatiannya. Foto segelas wine dengan latar belakang jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota di malam hari. Lokasinya ditandai, Hotel Grand Elysia. Keterangan fotonya singkat. Malam yang sempurna. Jantung Anjani seperti diremas. Itu dia. Bukti bodoh yang dipamerkan dengan bangga. Di kolom komentar, beberapa teman Bella memuji foto itu. Dan di antara puluhan komentar, ada satu yang membuat darah Anjani mendidih. Sebuah komentar dari akun bernama Dion Irawan, yang Anjani kenal sebagai salah satu sahabat terdekat Rangga di SMA. Komentar itu berbunyi, "Hati-hati, nanti ada yang marah, haha." Bella membalasnya dengan emoji kedipan mata. Anjani merasa napasnya tercekat. Jadi bukan hanya mereka berdua. Ada orang lain yang tahu. Sahabat suaminya tahu dan ikut menutupinya. Mereka semua menertawakannya di belakang punggungnya. Perempuan bodoh yang ditinggal di rumah, yang dengan setia menyiapkan sup iga untuk suaminya yang baru saja pulang berselingkuh. Rasa sakit yang membakar di dadanya perlahan berubah. Api kesedihan itu padam, digantikan oleh bara amarah yang dingin dan kelam. Ia memikirkan pilihan yang ada di hadapannya. Ia bisa langsung mengkonfrontasi Rangga malam ini. Melemparkan semua bukti ke wajahnya, menangis, berteriak, dan menuntut penjelasan.
Lalu apa? Rangga mungkin akan bersujud, memohon ampun, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ia akan menyalahkan Bella, mengatakan bahwa ia hanya terbawa suasana nostalgia. Ia akan menggunakan segala cara untuk membujuk Anjani agar memaafkannya. Dan mungkin, demi mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah ia bangun, Anjani akan luluh. Tapi ia tahu, pernikahan mereka tidak akan pernah sama lagi. Kepercayaan itu sudah hancur, menjadi debu. Itu terlalu mudah untuk Rangga. Terlalu mudah untuk mereka berdua. Mereka telah mempermalukannya secara diam-diam. Mereka telah menjadikan kesetiaannya sebagai lelucon. Maka, hukuman mereka tidak boleh bersifat pribadi. Hukuman mereka harus setimpal. Dan saat itulah sebuah ide muncul di benaknya. Begitu jernih dan tajam. Reuni perak. Acara yang begitu dinanti-nantikan oleh Rangga. Panggung di mana ia ingin memamerkan kesuksesan dan kehidupan sempurnanya. Tempat di mana ia akan bertemu kembali dengan Bella, sang primadona. Tempat di mana semua teman yang mengaguminya akan berkumpul. Panggung itu sempurna. Anjani tidak akan menghancurkan panggung itu. Ia akan merebutnya. Ia akan menjadi sutradara dari pertunjukan terbesar dalam hidup Rangga dan Bella. Pertunjukan di mana ia akan membongkar kebusukan mereka di hadapan semua orang yang mereka hormati. Ia akan membuat mereka malu, semalu-malunya, di hadapan seluruh teman masa lalu mereka. Reputasi yang mereka jaga, citra yang mereka bangun, akan ia runtuhkan dalam satu malam. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibir Anjani. Air mata sudah kering. Jiwanya yang terluka kini ditempa oleh dendam menjadi sekeras baja. Ia bukan lagi istri yang naif. Ia adalah seorang perencana. Seorang ahli strategi yang sedang mempersiapkan perang. Malam itu, ketika Rangga pulang, ia disambut oleh Anjani yang sama seperti biasanya. Anjani dengan senyum hangat, dengan makan malam yang lezat, dengan perhatian penuh. "Bagaimana harimu?" tanya Anjani sambil menuangkan air untuknya. "Baik, seperti biasa," jawab Rangga, sama sekali tidak menyadari badai yang tersembunyi di balik mata tenang istrinya. "Oh ya, aku tadi lihat-lihat gaun untuk acara reuni nanti," kata Anjani dengan nada ringan. "Aku harus tampil cantik kan, mendampingi suamiku." Rangga tersenyum senang. "Tentu saja. Kamu akan jadi yang paling cantik di sana." Anjani hanya membalas senyum itu. Dalam hatinya ia berkata, "Bukan hanya cantik, Rangga. Aku akan menjadi mimpi terburukmu." Permainan telah dimulai. Dan Anjani akan memastikan, ialah yang akan tertawa paling akhir. Ketenangan Anjani bukanlah ketenangan pasrah, melainkan ketenangan predator yang sedang mengintai mangsanya. Ia tahu, untuk melancarkan serangan yang mematikan, ia tidak bisa bergerak sendirian. Ia membutuhkan bantuan, seseorang yang bisa ia percaya sepenuhnya, seseorang yang tidak hanya akan memberinya dukungan moral tetapi juga keahlian teknis. Hanya ada satu nama dalam benaknya. Gita. Gita Larasati adalah sahabatnya sejak kuliah. Mereka mengambil jurusan yang berbeda. Anjani di arsitektur, Gita di teknik informatika. Tetapi persahabatan mereka terjalin erat, ditempa oleh tugas-tugas begadang, masalah percintaan, dan impian masa depan. Gita kini bekerja sebagai seorang manajer keamanan siber di sebuah perusahaan startup yang sedang naik daun. Otaknya setajam silet, dan kesetiaannya pada Anjani tidak perlu diragukan lagi. Siang itu, Anjani menelepon Gita dengan suara yang ia usahakan terdengar normal. "Git, sibuk tidak? Aku mau main ke kantormu. Ada yang mau aku bicarakan, penting." Gita, yang sudah hafal betul setiap nada dalam suara Anjani, langsung menangkap sesuatu yang tidak beres. "Penting bagaimana? Suaramu aneh. An, kamu baik-baik saja? Kamu tidak menangis, kan?" "Aku tidak menangis," jawab Anjani, dan itu adalah kebenaran. Ia sudah melewati fase air mata. "Tapi aku butuh bantuanmu. Bantuan profesionalmu." 1 jam kemudian, Anjani sudah duduk di sebuah kafe sepi di dekat kantor Gita. Wajahnya pucat tetapi sorot matanya tajam. Gita datang terburu-buru.
Raut wajahnya penuh kekhawatiran. "Anjani, ada apa? Kamu membuatku cemas," kata Gita begitu ia duduk di hadapan sahabatnya. Anjani tidak membuang waktu. Dengan suara rendah dan terkendali, ia menceritakan semuanya. Mulai dari antusiasme aneh Rangga soal reuni, penemuan email reservasi hotel, hingga postingan Bella di media sosial yang mengkonfirmasi segalanya. Ia berbicara tanpa jeda, memuntahkan semua fakta pahit itu seperti racun yang harus dikeluarkan. Selama Anjani bercerita, ekspresi Gita berubah dari khawatir menjadi tidak percaya, lalu menjadi amarah yang membara. Tangannya terkepal di atas meja. "Brengsek," desis Gita setelah Anjani selesai. "Rangga, aku tidak percaya dia bisa melakukan ini padamu. Pria yang selama ini kita kenal sebagai suami paling sempurna. Dan wanita itu, beraninya dia memamerkannya. Aku tidak butuh makian untuk mereka, Git," kata Anjani datar. "Aku butuh bukti. Bukti yang tidak bisa disangkal. Aku mau semua percakapan mereka, semua foto mereka, semua jejak yang mereka tinggalkan. Aku mau kau membantuku menguliti mereka secara digital. Bisakah kau melakukannya?" Gita menatap lekat mata Anjani. Ia tidak melihat kerapuhan di sana. Yang ia lihat adalah kobaran api yang dingin. Ia mengerti. Anjani tidak sedang mencari simpati. Ia sedang merencanakan perang. "Bisa," jawab Gita tegas. "Tentu saja aku bisa. An, serahkan padaku. Apa yang kita punya sebagai titik awal?" "Laptopnya. Dia sering meninggalkannya di rumah. Dan ponselku terhubung dengan akun Google keluarganya. Aku punya akses ke sana," jelas Anjani. "Bagus. Itu lebih dari cukup," kata Gita. Otaknya sudah mulai bekerja. "Malam ini, saat dia tidur, aku akan memandumu melalui telepon. Kita akan mulai dengan riwayat lokasinya. Jika dia cukup bodoh untuk tidak mematikannya, kita bisa melacak setiap langkahnya." Malam itu, seperti yang direncanakan, Anjani menunggu hingga napas Rangga menjadi berat dan teratur. Pukul 1 dini hari, ia berjingkat keluar dari kamar tidur menuju ruang kerja. Dengan laptop Rangga di pangkuannya dan ponsel di telinganya yang terhubung dengan Gita, misi mereka dimulai. "Oke, An, buka browser. Masuk ke akun Google-nya. Cari Google Timeline," bisik Gita dari seberang telepon. Tangan Anjani bergerak dengan lincah di atas keyboard. Beberapa saat kemudian, sebuah peta muncul di layar, dihiasi dengan garis-garis merah yang menunjukkan riwayat perjalanan. Anjani memilih rentang tanggal perjalanan dinas palsu itu. Jantungnya berdebar kencang saat peta itu memuat data. Hasilnya terpampang jelas, kejam dalam keakuratannya. Garis merah itu tidak mengarah ke kota tempat rapat seharusnya diadakan. Sebaliknya, garis itu berhenti tepat di satu titik selama hampir 2 hari, Hotel Grand Elysia. Bahkan menunjukkan pergerakan singkat dari hotel ke sebuah restoran mewah di dekatnya pada malam pertama. Lalu kembali lagi ke hotel. "Aku menemukannya, Git," bisik Anjani. Suaranya bergetar menahan amarah. "Dia ada di sana. Tepat seperti yang kuduga. Simpan tangkapan layarnya. Kirimkan padaku. Sekarang bagian yang lebih sulit. Kita coba pulihkan pesannya," kata Gita. Gita memandu Anjani untuk menginstal sebuah perangkat lunak pemulihan data di laptop Rangga, menyamarkannya sebagai pembaruan sistem agar tidak mencurigakan. Prosesnya memakan waktu hampir 1 jam yang terasa seperti selamanya. Anjani duduk dalam keheningan yang mencekam, hanya ditemani suara dengungan laptop dan detak jantungnya sendiri. Akhirnya, proses selesai. Sebuah jendela terbuka, menampilkan folder-folder berisi data yang telah dihapus. Ada dari WhatsApp, Telegram, dan pesan singkat. Gita mengarahkannya untuk membuka folder WhatsApp terlebih dahulu. Dan di sanalah neraka yang sesungguhnya terbuka. Ratusan pesan antara Rangga dan Bella berhasil dipulihkan. Anjani mulai membaca dari yang paling lama, sekitar 6 bulan yang lalu. Awalnya hanya sapaan biasa antar teman lama. Lalu berubah menjadi lebih genit, saling melempar pujian. Kemudian menjadi semakin intim. Mereka saling mengirim foto,
merencanakan pertemuan rahasia dengan dalih, makan siang dengan klien, atau reuni kecil-kecilan. Hati Anjani terasa seperti dicabik-cabik saat membaca panggilan sayang yang mereka gunakan. Rangga memanggil Bella, bintangku, sementara Bella memanggilnya, kesatriaku. Panggilan yang terdengar menggelikan sekaligus memuakan. Lalu ia sampai pada percakapan mereka selama di hotel. Isinya begitu vulgar, begitu menjijikkan, mendetailkan setiap hal yang mereka lakukan bersama. Mereka tidak hanya berhubungan fisik, mereka membangun fantasi. Aku tidak sabar kita bisa seperti ini selamanya, satriaku, tulis Bella di salah satu pesan. Bosan aku dengan suamiku yang membosankan itu. Balasan dari Rangga adalah yang paling menghancurkan hati Anjani. Sabar, bintangku. Setelah proyek besarku gol tahun depan, aku akan punya cukup dana perang. Anjani tidak akan menyulitkanku. Dia terlalu polos, terlalu penurut. Dia tidak akan pernah tahu apa-apa. Anjani harus meletakkan ponselnya sejenak, memejamkan mata dan mengambil napas dalam-dalam untuk menahan gelombang amarah dan penghinaan yang dahsyat. Jadi begitu, ia dianggap polos dan penurut? Dianggap sebagai sebuah masalah yang bisa diselesaikan dengan uang? Semua pengorbanan dan dukungannya selama ini hanya dianggap sebagai kebodohan. Ia terus menggulir, menemukan bagian di mana mereka membicarakannya secara langsung. Bella, istrimu tidak curiga kamu sering lembur akhir-akhir ini? Rangga. Anjani? Haha, tidak akan. Dia percaya padaku 100%. Aku hanya perlu bilang ada rapat panitia reuni. Dia langsung membantuku menyiapkan kemeja. Lucu, kan? Lucu. Kata itu terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Mereka menertawakannya. Mereka menjadikan kepercayaannya sebagai bahan lelucon. An, kamu masih di sana? Suara Gita terdengar cemas. Aku di sini, jawab Anjani. Suaranya serak. Aku menemukan semuanya. Git, lebih buruk dari yang kubayangkan. Mereka meremehkanku. Mereka menertawakanku. Kuatkan dirimu, An. Simpan semuanya. Screenshot setiap percakapan penting. Jadikan beberapa folder terpisah. Jangan lewatkan satu pun. Perintah Gita. Suaranya terdengar marah sekaligus protektif. Anjani melakukan apa yang diperintahkan. Selama hampir 2 jam, ia bekerja seperti mesin. Menyimpan semua bukti digital itu. Percakapan mesum, rencana masa depan mereka, hinaan mereka terhadapnya. Ia bahkan menemukan beberapa foto selfie mereka di kamar hotel yang Rangga pikir sudah ia hapus permanen, namun masih tersimpan di cache sistem. Wajah mereka yang tersenyum bahagia dalam foto itu adalah pemandangan paling menyakitkan yang pernah ia lihat. Terakhir, ia memeriksa laporan kartu kredit Rangga yang tersimpan di email. Ia menemukan sebuah transaksi di sebuah toko perhiasan ternama, 2 hari sebelum mereka menginap di hotel. Sebuah liontin seharga puluhan juta rupiah. Anjani tahu perhiasan itu bukan untuknya. Itu pasti untuk Bella. Sementara Rangga selalu berkata mereka harus berhemat untuk masa depan. Ia dengan mudahnya menghamburkan uang untuk selingkuhannya. Pukul 4 pagi, semuanya selesai. Anjani sudah memiliki sebuah folder di hard disk eksternal miliknya. Sebuah bom waktu digital yang berisi semua amunisi yang ia butuhkan. Ia membersihkan semua jejaknya di laptop Rangga, mengembalikannya persis seperti semula. Ia kembali ke kamar tidur. Rangga masih tertidur lelap. Tidak menyadari bahwa istrinya baru saja selesai membongkar seluruh kebusukannya. Anjani berdiri di sisi tempat tidur, menatap wajah suaminya. Wajah yang dulu memberinya rasa aman, kini terlihat seperti wajah orang asing yang menjijikan. Tidak ada lagi cinta yang tersisa di hatinya, hanya gurun kebencian yang luas dan dingin. Dendamnya kini memiliki pondasi yang kokoh, dibangun di atas tumpukan bukti pengkhianatan yang tak terbantahkan. Pertunjukannya akan segera dimulai. Pagi menjelang dengan cara yang sama seperti ratusan pagi sebelumnya. Namun bagi Anjani, dunia terasa seperti sebuah panggung sandiwara raksasa dan ia adalah aktris utamanya. Saat alarm berbunyi, ia mematikannya sebelum sempat mengganggu tidur Rangga. Ia bangun,
melakukan rutinitas paginya, lalu turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Aroma kopi yang baru diseduh dan nasi goreng yang sedang ditumis mengisi udara, menutupi bau pengkhianatan yang hanya bisa dicium oleh Anjani. Ketika Rangga turun setengah jam kemudian, sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Meja makan telah tertata sempurna. Anjani menyambutnya dengan senyum. Senyum yang telah ia latih di depan cermin agar terlihat tulus dan hangat. "Pagi, Mas," sapanya lembut, sambil menuangkan kopi ke cangkir Rangga. "Tidurmu nyenyak?" "Nyenyak sekali," jawab Rangga, mengecup pipi Anjani sekilas. "Mungkin karena kemarin aku pulang dan langsung istirahat. Nasi gorengnya wangi sekali." Mereka makan dalam keheningan yang nyaman, setidaknya bagi Rangga. Bagi Anjani, setiap kunyahan terasa seperti menelan serpihan kaca. Ia memperhatikan cara Rangga makan, cara ia menyeruput kopinya, semua detail kecil yang dulu membuatnya jatuh cinta, kini memicu gelombang kebencian dalam dirinya. Ia harus mengerahkan seluruh kekuatan batinnya untuk menjaga ekspresi wajahnya tetap tenang dan penuh kasih. "Nanti malam aku mungkin pulang agak telat lagi, sayang," kata Rangga di sela-sela sarapannya. Ada rapat terakhir dengan panitia reuni. Membahas susunan acara final. Anjani menghentikan sejenak gerakan sendoknya, lalu menatap Rangga dengan tatapan yang ia buat tampak penuh pengertian. "Oh, begitu? Dengan Bella juga?" tanyanya, menyebut nama itu dengan nada paling santai yang bisa ia kerahkan. Rangga sedikit terkejut Anjani menyebut nama itu secara spesifik, tapi ia dengan cepat menguasai diri. Tentu saja, Anjani yang polos ini hanya bertanya. "Iya, dia kan koordinatornya. Orangnya memang perfeksionis. Jadi semuanya harus dibahas detail. Agak merepotkan sebenarnya," jawabnya, berusaha terdengar seolah itu adalah sebuah beban pekerjaan. Sebuah kebohongan yang begitu mulus. Anjani nyaris tertawa. "Lucu, kan? Itulah yang Rangga katakan pada Bella." Dalam hati, Anjani menjawab, "Sangat lucu, Mas. Lanjutkan saja ceritamu." "Ya sudah, tidak apa-apa. Kamu hati-hati saja di jalan nanti," balas Anjani sambil tersenyum. "Soal reuni, aku sudah menemukan gaun yang cocok. Nanti aku perlihatkan padamu. Aku ingin memastikan kamu suka." Wajah Rangga langsung cerah. "Tentu. Aku yakin apapun yang kamu pakai pasti akan terlihat cantik." Pujian itu, yang dulu bisa membuatnya tersipu, kini terdengar hampa dan palsu. Rangga merasa aman. Ia merasa rencananya berjalan sempurna. Istrinya di rumah, setia dan tidak curiga, sementara ia bisa bebas melanjutkan petualangannya. Dia tidak tahu bahwa Anjani sedang menarik tali jerat di lehernya. Pelan-pelan, hari demi hari. Hari-hari menjelang reuni menjadi panggung pertunjukan Anjani. Ia memainkan perannya sebagai istri pendukung dengan sangat baik. Ia mendengarkan dengan penuh minat saat Rangga bercerita tentang persiapan reuni, yang sebenarnya adalah waktu yang ia habiskan bersama Bella. Ia memberikan pendapat tentang warna dasi yang cocok untuk setelan jas Rangga. Ia bahkan menawarkan untuk membuat kue untuk dibawa ke salah satu rapat panitia di rumah Dion, sahabat Rangga yang menjadi fasilitator perselingkuhan mereka. Tawaran itu tentu saja ditolak Rangga dengan panik. "Tidak usah, sayang, merepotkan. Kami hanya rapat biasa, pesan makanan dari luar saja," katanya dengan tawa yang dipaksakan. Anjani hanya mengangguk mengerti, sementara dalam hatinya ia mencatat reaksi panik itu. Setiap kebohongan, setiap ekspresi ganjil, setiap upaya Rangga untuk menutupi jejaknya, menjadi bahan bakar baru bagi api dendam Anjani. Suatu sore, saat Anjani sedang merapikan kamar, ponsel Rangga yang sedang diisi daya di meja nakas bergetar. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar. Dari bintangku. Jantung Anjani berdebar, bukan karena sakit hati, tapi karena adrenalin. "Tidak sabar untuk malam reuni, Satriaku. Itu akan jadi malam kita," tulis pesan itu. Anjani memandangi pesan itu selama beberapa detik sebelum layar kembali gelap. Rangga bahkan tidak berusaha menyembunyikan nama kontak selingkuhannya. Betapa sombong dan cerobohnya dia.
Betapa ia meremehkan Anjani. Malamnya, Anjani memutuskan untuk sedikit menguji suaminya. Saat mereka sedang menonton televisi, Anjani bersandar di bahu Rangga. "Mas," panggilnya lembut. Aku kadang berpikir, kita beruntung ya," lanjut Anjani. Suaranya dibuat sedikit menerawang. "Pernikahan kita begitu tenang. Tidak pernah ada masalah besar. Aku melihat teman-temanku, banyak sekali yang rumah tangganya penuh drama. Ada yang suaminya selingkuh, ada yang istrinya tidak setia. Mengerikan sekali." Anjani bisa merasakan tubuh Rangga sedikit menegang di bawahnya. "Kenapa tiba-tiba bicara seperti itu?" tanya Rangga. Suaranya sedikit berubah. "Tidak apa-apa, hanya terpikir saja," jawab Anjani polos. "Aku hanya bersyukur memilikimu. Kamu suami yang paling setia." Anjani mengangkat kepalanya untuk menatap wajah Rangga. Ia melihat suaminya berusaha keras untuk tersenyum, tetapi matanya tidak bisa berbohong. Ada kilasan rasa bersalah dan ketakutan di sana. Sekilas, sebelum ditutupi dengan topeng ketenangan. "Tentu saja aku setia, sayang. Hanya kamu satu-satunya untukku," kata Rangga sambil membelai rambut Anjani. Sentuhan itu membuat Anjani ingin muntah. Ia kembali menyandarkan kepalanya, menyembunyikan senyum sinis yang nyaris muncul di bibirnya. "Bagus sekali aktingmu, Mas. Tapi aktingku jauh lebih baik." Sandiwara ini menguras energinya, tetapi juga memberinya kekuatan. Setiap kali ia berhasil menipu Rangga, setiap kali Rangga menelan umpannya, Anjani merasa selangkah lebih dekat dengan kemenangannya. Ia hidup dalam dua dunia. Di dunia luar, ia adalah Anjani Prayoga, istri yang berbakti dan penuh cinta. Namun di dunia dalamnya, ia adalah seorang jenderal yang sedang menyusun strategi perang. Setiap senyumannya adalah siasat, setiap kata manisnya adalah manuver, dan setiap sentuhannya adalah persiapan untuk serangan terakhir. Di sela-sela perannya, ia terus berkoordinasi dengan Gita. Mereka tidak lagi mencari bukti, tetapi menyusunnya. Mereka merancang bagaimana semua bukti itu akan disajikan. Mereka tidak mau hanya sekadar menunjukkan, mereka mau bercerita. Sebuah cerita tentang cinta, pengkhianatan, dan kebohongan. Suatu malam, hanya 3 hari sebelum reuni, Anjani menunjukkan gaun yang akan ia kenakan. Sebuah gaun sederhana berwarna merah marun, elegan dan berkelas. Rangga menatapnya dengan pandangan kagum. Kamu cantik sekali, An," pujinya tulus. Mungkin satu-satunya hal tulus yang keluar dari mulutnya selama berminggu-minggu. Anjani berputar perlahan di depan cermin. "Kamu suka?" "Sangat suka. Kamu akan membuat semua orang di sana iri padaku," kata Rangga sambil memeluknya dari belakang. Anjani menatap pantulan mereka di cermin. Seorang suami yang memeluk mesra istrinya. Sebuah gambar kebohongan yang sempurna. Ia memejamkan matanya sejenak, merasakan lengan Rangga melingkari pinggangnya untuk terakhir kalinya. "Bukan iri, Mas," bisik Anjani dalam hati. "Mereka akan menertawakanmu." Apartemen Gita berada di lantai 25, dengan jendela besar yang menyuguhkan pemandangan gemerlap kota di waktu senja. Namun, Anjani sama sekali tidak tertarik pada pemandangan itu. Fokusnya terpaku pada layar laptop Gita, tempat folder berisi kepingan-kepingan kehancuran rumah tangganya tersimpan rapi. Ini adalah markas perang mereka, tempat strategi disusun dan senjata disiapkan. Sudah seminggu lebih sejak Anjani membongkar arsip digital pengkhianatan Rangga, dan setiap hari yang berlalu hanya mengasah ketajaman dendamnya. Hanya menunjukkan tangkapan layar dan rekaman peta itu tidak akan cukup. "An," kata Gita sambil menyeruput teh hijaunya. Ia sudah beralih dari mode sahabat yang berempati menjadi mode ahli strategi yang dingin. Orang-orang akan kaget, tapi efeknya tidak akan maksimal. Kita tidak mau mereka hanya berbisik-bisik. Kita mau ini menjadi ledakan. Sesuatu yang akan mereka ingat seumur hidup mereka. Anjani mengangguk. Pikirannya sejalan dengan Gita. "Aku setuju. Ini harus disajikan dengan cara yang benar. Harus ada narasinya. Ada alurnya. Kita harus membangun emosi mereka terlebih dahulu sebelum menjatuhkannya." Tepat.
Sahut Gita. Jarinya mengetuk-ngetuk dagunya. Aku punya ide. Bagaimana jika kita tidak menyajikannya sebagai sebuah serangan, tapi sebagai sebuah persembahan cinta? Anjani mengangkat alisnya. Tidak mengerti. Gita tersenyum licik. Bayangkan ini. Di tengah acara, MC mengumumkan akan ada sebuah kejutan. Sebuah persembahan video spesial dari istri tercinta, Anjani Prayoga, untuk suaminya, Rangga, sebagai perayaan momen reuni yang berharga ini. Semua orang akan berpikir, wow, romantis sekali. Rangga akan merasa menjadi raja semalam. Dia akan duduk di sana dengan senyum bangga, dadanya membusung, siap menerima pujian. Anjani mulai menangkap arah pikiran Gita. Sebuah kilatan berbahaya muncul di matanya. Dan saat dia berada di puncak kebanggaannya, kita jatuhkan bomnya. Tepat sekali, seru Gita. Matanya berbinar penuh semangat jahat. Kita akan membuat sebuah video. Sebuah mahakarya sinematik tentang pengkhianatan. Selama 4 jam berikutnya, mereka bekerja tanpa henti. Mereka bukan lagi dua sahabat yang sedang berduka, melainkan sutradara dan editor yang sedang merangkai sebuah film pendek yang destruktif. Gita, dengan keahlian teknisnya, membuka perangkat lunak penyunting video profesional, sementara Anjani bertindak sebagai pengarah kreatif, memastikan setiap detiknya dirancang untuk menimbulkan dampak psikologis maksimal. Kita bagi video ini menjadi 3 babak, usul Anjani. Babak pertama, nostalgia. Gita setuju. Dengan cepat, ia meretas secara halus beberapa profil media sosial teman-teman seangkatan Rangga yang terbuka untuk publik. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ia sudah mengumpulkan puluhan foto-foto lama dari era 90-an. Foto-foto hitam putih dan berwarna pudar yang menampilkan Rangga muda dengan rambut belah tengah, Bella dengan senyum primadonanya, Dion dengan gayanya yang canggung, dan wajah-wajah lain dari masa lalu. Musiknya harus lagu yang populer di zaman mereka, kata Anjani. Sesuatu yang akan membuat mereka semua ikut bernyanyi dan bernostalgia. Gita memilih sebuah lagu hits dari band ternama era itu. Saat ia menggabungkan foto-foto dengan alunan musik yang familiar, babak pertama video itu terbentuk. Sebuah pembukaan yang sempurna, penuh tawa dan kenangan manis, dirancang untuk membuai penonton ke dalam perasaan nyaman dan sentimental. Rangga dan Bella pasti akan tersenyum lebar melihatnya. Babak kedua, panggung kebohongan. Lanjut Anjani, suaranya mengeras. Ini bagianku. Anjani membuka folder berisi foto-foto pernikahannya. Foto saat Rangga mengucapkan ijab kabul dengan wajah tegang. Foto saat mereka berdansa pertama kali sebagai suami istri. Foto-foto liburan mereka ke berbagai tempat. Tersenyum bahagia di depan kamera. Ia memilih yang terbaik, yang paling menunjukkan citra pasangan ideal. Musiknya kita ganti, kata Anjani. Pilih lagu pernikahan yang paling klise dan romantis. Gita menemukan lagu yang tepat. Sebuah balada cinta yang lembut dan mendayu-dayu. Transisi dari foto-foto SMA yang riang ke foto-foto pernikahan yang sakral terasa begitu mulus. Video itu sekarang bercerita tentang seorang pria yang tumbuh dari remaja ceria menjadi suami yang sukses dan setia, yang membangun kehidupan indah bersama istrinya. Ini adalah bagian yang akan membuat Rangga merasa sombong. Ia akan menatap Anjani dengan penuh cinta palsu, sementara teman-temannya akan bertepuk tangan melihat potret keluarga bahagia itu. Dan sekarang babak ketiga, desis Anjani, proyektor kehancuran. Disinilah pekerjaan mereka menjadi sangat detail. Musik romantis itu tidak berhenti mendadak. Gita membuatnya melambat, terdistorsi, seolah-olah sebuah kaset kusut, menciptakan suasana yang aneh dan tidak nyaman. Lalu, layar menjadi hitam selama 3 detik penuh. Tepat saat penonton mulai bertanya-tanya apa yang terjadi, sebuah tulisan putih muncul di layar dengan font yang dingin dan tajam. Tapi di balik setiap panggung, selalu ada cerita di belakang layar. Musik berhenti total. Keheningan. Lalu, yang muncul pertama adalah tangkapan layar dari Google Timeline. Sebuah peta dengan garis merah tebal yang menunjukkan perjalanan dari kantor Rangga, bukan ke kota untuk perjalanan dinas, melainkan langsung menuju Hotel Grand Elysia.
Tanggalnya terpampang jelas. Setelah peta, kita masukkan pesan pertama. Perintah Anjani. Ia menunjuk sebuah tangkapan layar di laptopnya. Pesan dari Rangga kepada Bella. Anjani tidak akan pernah tahu apa-apa. Dia terlalu polos, terlalu penurut. Gita menempatkan pesan itu di layar, menganimasikannya seolah-olah sedang diketik saat itu juga. Efeknya brutal. Setelah membangun citra Anjani sebagai istri yang sempurna, pesan ini akan menghantam penonton seperti palu godam. Selanjutnya, mereka merangkai bukti-bukti lain secara berurutan. Pesan genit mereka, rencana pertemuan rahasia, bukti transfer uang dari Rangga ke Bella dengan keterangan, uang jajan, dan bukti pembelian liontin mahal. Setiap bukti disajikan dengan jeda hening beberapa detik, membiarkan informasi itu meresap ke dalam benak penonton. Puncaknya adalah foto-foto. Anjani memutuskan untuk tidak langsung menampilkan foto selfie mereka di hotel. Ia ingin membangunnya perlahan. Pertama, foto postingan Bella, segelas wine dengan latar belakang jendela hotel. Lalu di sebelahnya, muncul tangkapan layar reservasi hotel atas nama Rangga dan Bella. Dan sekarang, tutup dengan ini, kata Anjani, suaranya nyaris berbisik. Ia menunjuk folder berisi 3 foto selfie Rangga dan Bella di kamar hotel. Foto pertama, mereka tersenyum ke kamera. Foto kedua, Bella mencium pipi Rangga. Foto ketiga, Rangga merangkul Bella mesra. Keduanya tampak sangat bahagia dan tanpa beban. Gita menempatkan ketiga foto itu untuk tampil satu persatu, mengisi seluruh layar proyektor. Tidak ada musik, tidak ada teks, hanya gambar telanjang dari pengkhianatan mereka. Setelah foto ketiga ditampilkan selama 10 detik yang menyiksa, layar kembali menjadi hitam. Video selesai. Mereka berdua menatap layar laptop yang gelap, terdiam. Video berdurasi 5 menit itu terasa seperti sebuah film horor psikologis. Dingin, kejam, dan sangat efektif. Sempurna, kata Anjani akhirnya. Langkah terakhir adalah memastikan video itu bisa diputar. Gita mengambil alih sepenuhnya. Ia mencari nama ketua panitia reuni di internet dan menemukan kontaknya. Menggunakan nomor telepon sekali pakai, Gita menelepon orang tersebut keesokan harinya. Selamat siang, Bapak Adit. Maaf mengganggu. Sapa Gita dengan suara yang dibuat profesional dan ramah. Saya Rina, asisten pribadi Ibu Anjani Prayoga. Saya menghubungi Bapak terkait acara reuni perak suami beliau, Bapak Rangga Prayoga. Tentu saja sang ketua panitia langsung merespons dengan baik. Oh iya, Mbak Rina. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Pak. Ibu Anjani sudah menyiapkan sebuah video kejutan singkat untuk Bapak Rangga. Isinya kenang-kenangan dari masa SMA hingga sekarang. Beliau ingin video ini diputar di tengah acara sebagai hadiah kecil. Apakah memungkinkan? Seperti yang sudah mereka duga, panitia menyambut ide itu dengan antusias. Wah, ide bagus sekali. Tentu saja bisa, Mbak. Justru akan menambah manis acara kami. Silakan kirimkan saja filenya ke email teknisi kami. Nanti kami siapkan. Gita menutup telepon dengan senyum kemenangan. Umpan sudah dimakan. Mereka sama sekali tidak curiga. Sebuah file video berukuran 200 MB, dengan nama file, kejutan manis untuk Rangga MP4, dikirimkan ke panitia sore itu juga. Bom waktu itu telah ditanam, siap meledak di waktu yang telah mereka tentukan. Anjani merasakan gelombang kelegaan yang dingin. Semua persiapan telah selesai. Kini ia hanya perlu menunggu dan memainkan babak terakhir dari sandiwaranya. 24 jam sebelum pertunjukan, rumah Anjani dan Rangga terasa seperti panggung teater yang sunyi. Tirai belum diangkat, para aktor belum berada di posisi, tetapi ketegangan sudah menggantung di udara, tebal dan menyesakan, meski hanya Anjani yang bisa merasakannya. Bagi Rangga, udara dipenuhi dengan aroma nostalgia dan kegembiraan yang meluap-luap. Pagi itu, hari Sabtu, Rangga bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak bisa menyembunyikan antusiasme kekanak-kanakannya. Ia menyenandungkan lagu-lagu lama dari zaman SMA sambil menyeduh kopinya,
mengetuk-ngetukkan jarinya di meja makan seirama dengan lagu yang hanya berputar di kepalanya. Anjani memperhatikannya dari seberang meja, mengaduk tehnya dengan gerakan lambat dan terukur. Wajah Rangga bersinar, matanya berbinar, sama sekali tidak menyadari badai gelap yang berkumpul di balik tatapan tenang istrinya. Aku tidak bisa percaya akhirnya hari ini tiba, kata Rangga, lebih seperti pada dirinya sendiri. Rasanya baru kemarin kita semua lulus. Tahu-tahu sudah 25 tahun. Menurutmu Dion akan tetap sekurus dulu? Atau Farel sudah botak? Anjani tersenyum tipis. Kita lihat saja nanti malam. Kamu harus lihat foto-foto lama kami. Aku kelihatan konyol sekali dengan rambut gondrong. Lanjut Rangga sambil tertawa. Bella pasti akan menertawakanku habis-habisan kalau ingat itu. Lagi-lagi nama itu. Rangga menyebutnya dengan begitu mudah, begitu alami. Seolah nama itu tidak membawa beban dosa apapun. Anjani hanya mengangguk, menyimpan setiap kata itu dalam bank datanya. Setiap penyebutan nama Bella yang ceria dari mulut Rangga hanya semakin membenarkan tindakannya. Tidak ada penyesalan sama sekali dalam diri pria itu. Hanya ada antisipasi untuk bertemu kembali dengan kekasih gelapnya di sebuah pesta publik. Sepanjang hari, Rangga seperti setrikaan panas, tidak bisa diam. Ia mengeluarkan setelan jasnya, menggantungnya di depan lemari, memandanginya dari berbagai sudut. Ia mencoba 3 dasi yang berbeda, meminta pendapat Anjani berulang kali. Yang biru dongker atau yang silver, sayang? Tanyanya, memegang kedua dasi di depan lehernya. Yang silver, jawab Anjani tanpa ragu. Itu cocok dengan warna gaunku. Sebuah kebohongan kecil. Ia memilih warna silver karena warna itu akan terlihat lebih kontras dan menyedihkan saat wajah Rangga nanti pucat pasi karena malu. Anjani, sebaliknya, menunjukkan ketenangan yang nyaris tidak wajar. Ia menghabiskan paginya dengan merawat koleksi tanaman sukulennya, memindahkan beberapa ke pot baru, membersihkan daun-daunnya yang berdebu. Gerakannya lambat, penuh perhatian. Seolah-olah hanya itulah satu-satunya hal penting di dunia. Ketenangan itu adalah perisainya. Di baliknya, pikirannya berputar, memeriksa ulang setiap detail rencananya, membayangkan berbagai skenario yang mungkin terjadi malam nanti. Apa yang akan Rangga lakukan saat video itu diputar? Akankah dia berteriak, melarikan diri, atau hanya membeku di tempat? Bagaimana dengan Bella? Akankah primadona itu menangis? Siang harinya, ia menerima pesan singkat dari Gita. Konfirmasi akhir diterima. Teknisi bilang videonya sudah di-checklist dan siap diputar setelah sesi makan malam. Semuanya sesuai rencana. Besok, kamu bukan korban, An. Kamu adalah eksekutor. Anjani membaca pesan itu, lalu menghapusnya. Eksekutor. Kata itu terasa pas. Ia tidak merasa seperti seorang istri yang tersakiti lagi. Ia merasa seperti seorang jenderal di malam sebelum pertempuran penentuan, memeriksa amunisinya untuk terakhir kali. Rasa sakit itu telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain, sebuah tujuan yang jernih dan dingin. Menjelang sore, saat Anjani sedang membaca buku di teras belakang, Rangga datang dan duduk di sampingnya, membawakannya segelas jus jeruk. Terima kasih, kata Anjani. Rangga tidak langsung pergi. Ia menatap istrinya dengan sorot mata yang aneh, campuran antara rasa sayang dan sesuatu yang tidak terbaca. Aku hanya ingin bilang, katanya pelan. Aku sangat beruntung memilikimu, An. Kamu satu-satunya orang yang benar-benar mengerti aku, yang selalu mendukungku tanpa syarat. Aku tahu kadang aku sibuk dan menyebalkan, tapi aku ingin kamu tahu kalau aku sangat mencintaimu. Sebuah pengakuan cinta palsu. Sebuah upaya untuk menenangkan nuraninya yang mungkin sedikit terusik menjelang pertemuannya dengan Bella. Anjani harus menahan keinginan untuk tertawa terbahak-bahak. Ironi dari ucapan itu begitu pekat hingga terasa memuakan. Ia menutup bukunya, menoleh pada Rangga, dan memasang ekspresi paling tulus yang bisa ia ciptakan. Aku juga mencintaimu, Mas, jawabnya, sambil menyentuh pipi suaminya. Sentuhan itu membuat Rangga tersenyum lega. Misi berhasil. Istrinya telah diyakinkan.
Ia benar-benar percaya diri sekarang. Malam nanti akan menjadi miliknya. Malam itu, Anjani kesulitan untuk tidur. Ini bukan karena keraguan. Keraguan telah lama sirna, terkubur di bawah tumpukan bukti pengkhianatan. Ini adalah antisipasi. Ia berbaring di samping Rangga, mendengarkan dengkuran halusnya, dan membiarkan pikirannya berkelana. Ia teringat malam pernikahannya, 7 tahun yang lalu. Ia ingat janji yang mereka ucapkan, harapan yang mereka bangun bersama. Ada secuil rasa duka yang muncul di hatinya, bukan untuk pria yang berbaring di sampingnya, tetapi untuk wanita naif yang dulu begitu mempercayainya. Wanita itu adalah Anjani yang dulu, dan malam nanti, Anjani yang sekarang akan secara resmi menguburkan kenangan wanita itu. Ini bukan hanya tentang menghukum Rangga dan Bella. Ini adalah tentang menghancurkan panggung kebohongan yang telah menjadi hidupnya. Sebuah pembongkaran total agar ia bisa membangun sesuatu yang baru dari puing-puingnya. Ia tahu, setelah malam nanti, tidak akan ada jalan untuk kembali. Hidupnya akan berubah selamanya. Gambaran masa depan yang dulu begitu jelas, menjadi tua bersama Rangga, mungkin memiliki anak, kini menjadi kanvas kosong. Dan untuk pertama kalinya, kanvas kosong itu tidak terasa menakutkan. Justru terasa membebaskan. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju jendela kamar mereka yang besar. Ia menatap hamparan lampu kota yang berkelip di kejauhan. Setiap lampu itu adalah sebuah kehidupan, sebuah cerita. Dan ceritanya akan mencapai klimaksnya besok. Tiba-tiba, sepasang lengan melingkari pinggangnya dari belakang. Rangga terbangun. Belum tidur? Bisiknya serak. Napasnya hangat di leher Anjani. Anjani tidak berbalik. Hanya tidak sabar untuk besok. Rangga terkekeh pelan. Mengira antusiasme Anjani sama dengan antusiasmenya. Ia mengeratkan pelukannya. Besok akan jadi malam yang hebat. Sayang, malam yang tak terlupakan. Anjani akhirnya berbalik, menatap langsung ke mata suaminya dalam cahaya remang-remang kamar. Ia mengangkat tangannya, membelai wajah Rangga dengan lembut. Sebuah gerakan perpisahan yang tidak disadari oleh pria itu. Iya, Mas. Balasnya dengan senyum misterius. Malam yang tidak akan pernah kita lupakan. Ballroom Hotel Bintang 5 itu disulap menjadi sebuah kapsul waktu. Dekorasi bernuansa perak dan biru tua mendominasi ruangan, dengan balon-balon besar membentuk angka 25 di belakang panggung utama. Sebuah band memainkan lagu-lagu hits dari era 90-an, menciptakan gelombang nostalgia yang kental dan membuat para tamu, yang kini rata-rata berusia awal 40-an, tersenyum dan saling menepuk punggung, mencoba mengenali wajah-wajah yang telah diubah oleh waktu. Udara dipenuhi hiruk-pikuk tawa, denting gelas, dan aroma parfum mahal yang bercampur dengan aneka hidangan dari meja prasmanan. Anjani melangkah masuk ke dalam ruangan itu di sisi Rangga. Ia mengenakan gaun merah marunnya yang sederhana namun memancarkan aura keanggunan yang tak terbantahkan. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan leher jenjangnya. Riasan wajahnya tipis, hanya menonjolkan matanya yang malam ini tampak begitu dalam dan tajam. Ia adalah definisi ketenangan dan kelas. Sebuah kontras yang mencolok dengan suasana pesta yang riuh. Rangga, di sampingnya, tampak seperti seorang raja yang kembali ke istananya. Setelan jas abu-abu peraknya pas di badan. Dasi silvernya berkilau di bawah cahaya lampu kristal. Ia menggandeng tangan Anjani dengan erat. Senyumnya lebar dan penuh percaya diri. Setiap beberapa langkah, seseorang akan menyapanya. Wah, Rangga Prayoga, makin sukses saja kau. Atau, Rangga, ini istrimu? Cantik sekali. Rangga menyambut setiap sapaan dengan tawa bangga. Kenalkan, ini Anjani, istriku. Katanya berulang kali, dadanya membusung. Ia menikmati setiap pasang mata yang menatap Anjani dengan kekaguman. Baginya, Anjani malam ini adalah trofi terindahnya, bukti paling nyata dari kesuksesan hidupnya. Anjani hanya tersenyum lembut pada setiap orang, senyum yang sopan dan anggun, senyum yang tidak mencapai matanya. Mereka bergabung dengan sebuah gerombolan di dekat panggung, tempat beberapa teman terdekat Rangga berkumpul. Di sana ada Dion,
Sahabatnya yang setia menjadi fasilitator perselingkuhan itu. Dion menyambut mereka dengan pelukan hangat pada Rangga dan senyum sedikit canggung pada Anjani. Anjani, apa kabar? Senang akhirnya bisa bertemu di acara resmi. Sapa Dion. Matanya bergerak gelisah, menghindari tatapan Anjani terlalu lama. Anjani tahu, pria ini tahu segalanya. Ia adalah penjaga rahasia, si pengkhianat pendiam. Baik, Dion, kamu terlihat tidak banyak berubah, ya? Jawab Anjani dengan nada ramah yang dibuat-buat. Dan kemudian, Anjani melihatnya. Berdiri tidak jauh dari Dion, adalah Bella Anindita. Sang primadona sekolah tidak kehilangan pesonanya. Ia mengenakan gaun malam berwarna emas yang berkilauan, memeluk setiap lekuk tubuhnya yang masih terawat sempurna. Rambutnya yang panjang tergerai indah, dan senyumnya masih sama, senyum percaya diri yang seolah mampu menaklukkan dunia. Saat mata mereka bertemu, Bella berjalan mendekat. Gerakannya anggun seperti seekor singa betina yang menguasai teritorinya. Rangga, akhirnya kau datang juga. Seru Bella, suaranya terdengar merdu. Ia menepuk lengan Rangga dengan akrab sebelum matanya beralih pada Anjani. Pandangannya menyapu Anjani dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sebuah penilaian cepat yang tersembunyi di balik senyum manis. Dan ini pasti Anjani. Aku Bella. Senang sekali akhirnya bisa bertemu denganmu. Rangga sering sekali menceritakanmu. Benarkah? Balas Anjani. Suaranya tenang dan datar. Ia mengulurkan tangannya, menjabat tangan Bella yang terasa dingin meski dihiasi cincin berlian. Dia juga sering menceritakanmu. Genggaman tangan mereka hanya berlangsung beberapa detik, namun terasa seperti sebuah pertarungan tanpa suara. Bella tersenyum lebih lebar, senyum seorang pemenang. Oh, aku harap dia menceritakan yang baik-baik saja. Kamu beruntung sekali bisa mendapatkan Rangga. Dia pria yang hebat sejak dulu. Sebuah pujian yang terdengar seperti penegasan kepemilikan. Sebuah cara halus untuk mengatakan, aku mengenalnya lebih dulu, aku mengenalnya lebih baik. Anjani hanya membalas dengan senyum tipisnya. Aku tidak percaya pada keberuntungan. Aku percaya pada pilihan. Dan ya, dia adalah pilihanku. Suasana mendadak menjadi sedikit tegang. Rangga, yang merasakan perubahan itu, tertawa untuk mencairkan suasana. Sudah. Jangan membuat istriku takut. Bel, ayo, kita ambil minum. Rangga menarik Anjani dengan lembut menuju bar, meninggalkan Bella yang masih tersenyum, namun matanya sedikit menyipit. Pertemuan singkat itu sudah cukup bagi Anjani. Ia telah melihat lawannya secara langsung. Ia melihat kesombongan, rasa superioritas, dan keyakinan mutlak bahwa ia tidak akan pernah terkalahkan. Kesombongan itulah yang akan menjadi kejatuhannya. Selama 1 jam berikutnya, Anjani menjadi pengamat yang diam. Dari sudut matanya, ia melacak setiap interaksi tersembunyi antara suami dan selingkuhannya. Tidak ada yang vulgar, tidak ada yang terang-terangan. Mereka adalah pemain yang lihai. Tapi Anjani, yang kini matanya telah terbuka, bisa melihat semuanya. Ia melihat bagaimana mata Rangga selalu mencari-cari sosok Bella di keramaian saat ia sedang berbicara dengan orang lain. Ia melihat bagaimana Bella tertawa sedikit lebih keras saat Rangga menceritakan lelucon di grup mereka. Ia melihat sebuah sentuhan singkat yang tidak disengaja saat Bella melewati Rangga untuk mengambil minuman. Jari-jari mereka bersentuhan sepersekian detik lebih lama dari yang seharusnya. Puncaknya adalah saat Dion dengan sengaja menciptakan sebuah pengalihan, mengajak Anjani dan beberapa istri lainnya untuk melihat-lihat foto-foto lama yang dipajang di dinding digital. Saat Anjani pura-pura tertarik, ia melirik ke belakang. Di sudut yang sedikit tersembunyi di dekat pintu balkon, ia melihat Rangga dan Bella berdiri berdekatan. Mereka tidak bersentuhan, tetapi jarak mereka terlalu intim. Mereka berbicara dengan suara pelan. Kepala mereka sedikit tertunduk. Anjani bisa melihat ekspresi wajah Rangga yang melembut. Tatapan yang sudah lama tidak ia lihat ditujukan padanya. Ia melihat Bella tersenyum, lalu menyentuh dasi silver Rangga, merapikannya dengan gerakan posesif yang singkat sebelum mereka berpisah dan kembali membaur dengan kerumunan. Itu dia.
Konfirmasi visual yang ia butuhkan. Api di dalam dadanya tidak lagi membakar. Ia telah menjadi balok es yang dingin dan tajam. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanyalah kepastian mutlak bahwa apa yang akan ia lakukan adalah sebuah keharusan. Sebuah tindakan penegakan keadilan. Ia kembali bergabung dengan Rangga, yang wajahnya tampak sedikit memerah karena gembira. Dari mana saja? Tanya Rangga. Hanya melihat ikut foto lama dengan Dion. Jawab Anjani santai. Masa mudamu liar juga? Ya. Rangga tertawa. Kamu belum lihat apa-apa. Saat itu, MC naik ke atas panggung. Baiklah, hadirin sekalian. Selamat malam dan selamat datang di reuni perak kita. Makan malam sudah siap. Silakan menikmati hidangan. Setelah ini, kita akan ada beberapa acara kejutan. Semua orang bertepuk tangan. Anjani mengambil segelas air putih, menatap pantulan dirinya di gelas itu. Wajah seorang wanita yang tenang. Pesta para pendosa ini akan segera mencapai puncaknya. Dan ia sudah siap untuk menurunkan tirainya. Setelah sesi makan malam yang riuh, lampu ballroom diredupkan. Musik nostalgia yang tadinya menghentak kini berganti alunan melodi yang lebih lembut. Para tamu kembali ke meja mereka masing-masing. Beberapa masih mengobrol. Yang lain menatap ke arah panggung dengan penuh antisipasi. Anjani duduk dengan anggun di samping Rangga. Punggungnya tegak lurus. Tangannya terlipat tenang di atas pangkuan. Rangga, yang baru saja selesai menceritakan sebuah kisah lucu dari masa SMA yang disambut tawa teman-temannya, meraih tangan Anjani di bawah meja dan meremasnya dengan lembut. Senang kamu ada di sini bersamaku, bisiknya. Anjani hanya tersenyum sebagai balasan. Di atas panggung, MC kembali mengambil mikrofon. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, semoga sudah kenyang dan puas dengan hidangannya. Ya, sekarang, kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Tapi sebelum itu, kami punya sebuah persembahan yang sangat spesial. MC berhenti sejenak, membangun ketegangan. Malam ini, salah satu sahabat kita, Rangga Prayoga, tidak hanya datang membawa kesuksesannya, tetapi juga istrinya yang luar biasa. Dan ternyata, sang istri, Ibu Anjani Prayoga, telah menyiapkan sebuah video kejutan untuk suami tercintanya. Seketika, semua mata tertuju pada meja mereka. Tepuk tangan meriah membahana. Wajah Rangga menunjukkan ekspresi kaget yang diikuti dengan rasa bangga yang luar biasa. Ia menoleh pada Anjani. Matanya berbinar. Sayang, kamu melakukan ini untukku. Anjani menatapnya dengan senyum termanisnya. Hanya hadiah kecil, Mas, untuk merayakan malam spesialmu. Rangga tampak begitu terharu. Ia mengecup punggung tangan Anjani dengan mesra. Terima kasih. Aku tidak tahu harus bilang apa. Ia duduk lebih tegak di kursinya. Dadanya membusung. Wajahnya berseri-seri karena bangga. Di seberang ruangan, Anjani bisa melihat Bella menatap ke arah mereka dengan senyum tipis. Mungkin merasa sedikit geli dengan drama romantis murahan ini. Sama sekali tidak tahu bahwa drama yang sesungguhnya akan segera dimulai. Layar proyektor raksasa di belakang panggung yang tadinya menampilkan logo acara, kini berubah menjadi gelap. Lalu, alunan musik dari sebuah lagu hits era 90-an mulai terdengar. Foto-foto lama mulai bermunculan. Wajah-wajah culun para remaja, termasuk Rangga dengan rambut gondrongnya, memancing tawa dan sorakan dari para penonton. Mereka menunjuk-nunjuk layar, meneriakan nama teman-teman mereka. Suasana menjadi sangat hangat dan penuh nostalgia. Rangga tertawa paling keras, sesekali menunjuk ke layar dan berkata pada Anjani, "Lihat, itu aku. Konyol sekali, kan?" Babak pertama berjalan sempurna. Semua orang terbuai. Lalu, musik berganti menjadi alunan piano yang lembut dan romantis. Foto-foto pernikahan Anjani dan Rangga mulai ditampilkan. Foto ijab kabul. Foto dansa pertama. Foto saat mereka memotong kue. Semua orang terdiam, terpesona oleh potret kebahagiaan itu. Beberapa ibu-ibu terdengar berbisik. So sweet. Pasangan yang serasi sekali.
Rangga semakin merasa seperti raja. Ia merangkul bahu Anjani, matanya tidak lepas dari layar yang memajang kisah cinta versinya yang sempurna. Ia merasa menjadi pria paling beruntung di ruangan itu. Dan kemudian, saat video menampilkan foto liburan terakhir mereka dengan latar belakang matahari terbenam, alunan piano yang indah itu mulai melambat. Suaranya menjadi ganjil, terdistorsi, seperti kaset yang rusak. Senyum di wajah para penonton perlahan memudar, digantikan oleh kebingungan. Musik itu akhirnya berhenti total. Layar menjadi hitam pekat selama 3 detik yang terasa sangat panjang. Suasana yang tadinya hangat mendadak menjadi dingin. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Ada masalah teknis. Tepat saat itu, tulisan putih muncul di tengah kegelapan. Tapi di balik setiap panggung, selalu ada cerita di belakang layar. Hening. Rangga melepaskan rangkulannya dari bahu Anjani. Senyum di wajahnya membeku. Ia menatap Anjani dengan tatapan bertanya. Tapi Anjani tidak memandangnya. Matanya terpaku lurus ke depan, ke arah layar. Gambar pertama yang muncul adalah sebuah peta. Peta Google Timeline. Garis merah tebal menunjukkan rute perjalanan dari kantor Rangga, bukan keluar kota, melainkan berhenti tepat di sebuah titik bernama Hotel Grand Elysia. Tanggal yang tertera adalah tanggal perjalanan dinas palsunya. Ruangan itu masih hening, tetapi keheningan yang berbeda. Keheningan yang penuh dengan kebingungan. Orang-orang saling berpandangan. Apa maksudnya ini? Lalu, sebuah tangkapan layar percakapan WhatsApp muncul. Nama kontak, bintangku, terlihat jelas. Dan di bawahnya, pesan dari Rangga. Anjani tidak akan pernah tahu apa-apa. Dia terlalu polos, terlalu penurut. Sebuah desahan kolektif terdengar di seluruh ballroom. Itu adalah suara dari ratusan orang yang menyadari bahwa mereka tidak sedang menonton video romantis, melainkan sebuah pembantaian publik. Warna meninggalkan wajah Rangga seolah ditarik paksa, meninggalkannya dengan topeng lilin yang pucat pasi. Tangannya yang tadi memegang tangan Anjani kini terkulai lemas di sisinya. Ia mulai gemetar. Layar terus berganti, tanpa ampun. Bukti transfer uang untuk uang jajan. Percakapan vulgar mereka yang merencanakan pertemuan di hotel. Hinaan mereka terhadap Anjani, menyebutnya lucu, karena begitu mudah dibodohi. Setiap bukti baru adalah sebuah tamparan keras, tidak hanya bagi Rangga, tapi bagi semua orang yang menonton. Suara bisikan kini berubah menjadi gumaman horor dan tidak percaya. Anjani melirik ke meja Bella. Wanita itu duduk membeku. Wajahnya sepucat Rangga. Gelas di tangannya sedikit bergetar. Matanya terbelalak menatap layar. Mulutnya sedikit terbuka karena syok. Layar kemudian menampilkan foto segelas wine dari postingan media sosial Bella. Di sampingnya muncul bukti reservasi Hotel Grand Elysia untuk 2 orang. TN Rangga Prayoga dan NN Bella Anindita. Ya Tuhan! Bisik seseorang di meja sebelah. Itulah momen di mana semuanya meledak. Gumaman itu menjadi lebih keras. Semua orang kini menoleh, tidak lagi ke layar, tetapi kedua titik fokus di ruangan itu. Rangga yang duduk gemetar di samping Anjani, dan Bella yang duduk mematung di seberang ruangan. Dan untuk pukulan terakhir, untuk memastikan tidak ada sedikit pun keraguan yang tersisa, video itu menampilkan 3 foto penutup. 3 foto selfie mereka di kamar hotel, memenuhi layar raksasa. Wajah bahagia mereka, senyum tanpa dosa mereka, kemesraan mereka, dipamerkan dalam resolusi tinggi untuk dilihat oleh seluruh teman masa lalu mereka. Keheningan total kembali menyelimuti ballroom. Keheningan yang begitu pekat, begitu berat, hingga suara pin jatuh pun akan terdengar seperti ledakan. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi gumaman. Hanya ada syok, rasa jijik, dan penghinaan yang menggantung di udara. Layar menjadi hitam untuk terakhir kalinya. Video telah selesai. Pertunjukan telah berakhir. Namun drama yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Keheningan yang mengikuti akhir video itu bukanlah keheningan biasa. Itu adalah sebuah substansi, sesuatu yang begitu padat hingga terasa menekan gendang telinga, menyedot semua udara dari ballroom yang megah. Selama beberapa detik yang terasa seperti 1 jam, tidak ada yang bergerak.
Ratusan pasang mata, yang tadinya terpaku pada layar, kini berayun seperti lampu sorot yang terkoordinasi, berpindah-pindah antara dua titik aib, Rangga Prayoga dan Bella Anindita. Mereka terperangkap dalam tatapan masal itu, disematkan di kursi mereka oleh tatapan penghakiman yang tak terucapkan dari orang-orang yang pernah mereka sebut teman. Wajah Rangga adalah kanvas keputusasaan. Pucatnya sudah melewati batas normal. Kini hampir kebiruan di bawah cahaya lampu yang temaram. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi otaknya telah memutuskan semua koneksi ke mulutnya. Gemetar di tangannya kini menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia menatap kosong ke depan, melihat bayangan foto-foto itu yang masih terpatri di retinanya. Ini bukan mimpi buruk. Ini lebih buruk. Ini adalah kenyataan yang disaksikan oleh semua orang yang penting bagi citra dirinya. Di seberang ruangan, topeng primadona Bella telah hancur berkeping-keping. Air mata mulai mengalir di pipinya, merusak riasan mahal yang ia kenakan. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Rambutnya yang indah kini menjadi tirai yang sia-sia untuk menyembunyikan wajahnya yang terbakar oleh rasa malu. Isak tangis kecil yang tertahan mulai terdengar dari mejanya. Sebuah suara yang terdengar begitu keras di tengah keheningan yang absolut. Dion, sang fasilitator, tampak seolah ingin ditelan bumi. Ia menatap taplak mejanya seolah itu adalah benda paling menarik di dunia. Wajahnya merah padam. Dan di tengah-tengah reruntuhan itu, Anjani bangkit dari kursinya. Gerakannya tidak terburu-buru. Ia melakukannya dengan keanggunan yang tenang dan mematikan. Ia merapikan gaunnya yang tidak kusut, lalu mulai berjalan. Setiap langkah sepatunya di atas lantai marmer terdengar menggema di ruangan yang sunyi senyap itu. Ia tidak berjalan menuju pintu keluar. Ia berjalan lurus ke arah panggung. Semua mata kini beralih padanya. Mereka melihat seorang wanita yang baru saja menghancurkan pernikahan dan dua reputasi sekaligus. Namun berjalan dengan ketenangan seorang ratu yang naik ke singgasananya. Tidak ada air mata di wajahnya. Tidak ada amarah yang meluap-luap. Yang ada hanyalah ekspresi netral yang dingin, yang entah bagaimana terasa jauh lebih menakutkan daripada teriakan histeris. Ia menaiki beberapa anak tangga menuju panggung dengan mudah. Band yang seharusnya mengisi acara hanya bisa menatapnya dengan mulut ternganga. MC yang berdiri di sudut panggung tampak kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Anjani berjalan melewatinya, langsung menuju standar mikrofon di tengah panggung. Ia mengambil mikrofon dari standarnya. Jari-jarinya menggenggamnya dengan mantap. Ia tidak langsung berbicara. Ia mengambil napas dalam-dalam, membiarkan keheningan mencapai puncaknya, memastikan ia memiliki perhatian penuh dari setiap jiwa di ruangan itu. Ia menatap lurus ke kerumunan, matanya menyapu dari satu sisi ke sisi lain, sebelum akhirnya berhenti dan tertuju pada satu titik, pada suaminya, Rangga. Ketika ia berbicara, suaranya jernih, stabil, dan terdengar jelas melalui sistem pengeras suara, memenuhi setiap sudut ballroom. "Selamat malam," sapanya. Suaranya tenang namun membelah keheningan seperti pisau. "Saya harap kalian semua menikmati pertunjukannya." Ia berhenti sejenak, membiarkan sarkasme dalam kata-katanya meresap. "Saya tahu, ini mungkin bukan hiburan yang kalian harapkan dalam sebuah acara reuni. Tapi saya rasa, beberapa cerita memang perlu dibagikan di hadapan audiens yang tepat." Pandangannya kini beralih ke arah Bella, yang semakin menundukkan kepalanya mendengar suara Anjani menggema di seluruh ruangan. "Terima kasih sudah menyaksikan drama rumah tangga saya," lanjut Anjani, suaranya tetap tanpa getaran. "Anggap saja ini pengumuman resmi perceraian saya. Sepertinya lebih efektif daripada menyebar undangan, bukan?" Sebuah gumaman terkejut menjalar di antara para penonton. Ini bukanlah puncak dari sebuah pertengkaran. Ini adalah sebuah eksekusi yang telah direncanakan. Anjani mengangkat mikrofon sedikit lebih tinggi untuk kalimat terakhirnya. Kalimat penutup yang akan menyegel nasib mereka berdua malam itu. "Dan untukmu, Rangga," katanya, menyebut nama suaminya dengan jelas. "Dan untukmu, Bella. Semoga kalian menikmati sisa malam reuni kalian." Ia tersenyum tipis, sebuah senyum tanpa kehangatan sedikit pun. "Sebuah malam yang, saya jamin,
akan kalian kenang selamanya. Dengan itu, ia meletakkan mikrofon kembali ke standarnya dengan bunyi klik yang tegas. Ia tidak menatap siapapun lagi. Misinya telah selesai. Ia berbalik dan berjalan menuruni tangga panggung dengan langkah yang sama mantapnya seperti saat ia naik. Saat itulah keheningan pecah. Bukan dengan tepuk tangan, tetapi dengan suara yang jauh lebih dahsyat. Gelombang bisikan yang meledak serentak di seluruh ruangan. Suara kursi yang bergeser. Orang-orang yang mencondongkan tubuh untuk bergosip. Tatapan menghina dan cemoohan yang kini tidak lagi tersembunyi. Beberapa orang bahkan secara terang-terangan mengeluarkan ponsel mereka. Mungkin untuk merekam akibat dari ledakan itu. Anjani berjalan lurus melintasi ruangan. Melewati meja-meja yang kini berdengung dengan penghakiman. Ia berjalan melewati meja Bella. Tanpa meliriknya sedikit pun. Ia berjalan melewati meja suaminya. Untuk sesaat, Rangga mengangkat kepalanya. Matanya yang kosong dan penuh kengerian bertemu dengan mata Anjani. Di matanya ada permohonan, kebingungan, dan kehancuran total. Anjani hanya menatapnya sekilas, tanpa ekspresi, lalu terus berjalan. Baginya, pria itu sudah mati. Ia mencapai pintu keluar ballroom yang besar. Saat ia mendorongnya hingga terbuka, suara hiruk-pikuk di belakangnya terdengar semakin keras. Seperti suara sekawanan binatang buas yang baru saja dilepaskan. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia melangkah keluar menuju lobi hotel yang tenang dan terang benderang, meninggalkan panggung kehancurannya, meninggalkan masa lalunya yang busuk untuk membusuk di hadapan publik. Pintu ballroom tertutup di belakangnya, meredam suara kekacauan itu. Tirai panggung telah ditutup. 1 tahun terasa seperti seumur hidup yang lain. Angin sepel-sepel sore itu menerbangkan beberapa helai rambut Anjani saat ia duduk di balkon kecil di lantai 2 butik barunya. Aroma kain linen yang baru dan teh melati dari cangkirnya menciptakan perpaduan yang menenangkan. Butik itu bernama Akar, sebuah nama yang ia pilih karena melambangkan awal yang baru, sesuatu yang tumbuh kuat dari dalam tanah setelah bagian atasnya ditebang habis. Terletak di sebuah sudut jalan yang tenang dan artistik, butik itu adalah dunia kecilnya. Dibangun dengan uang pesangon perceraiannya dan sisa-sisa semangatnya yang telah ia kumpulkan kembali, sepotong demi sepotong. Proses perceraiannya berjalan cepat dan brutal, setidaknya bagi pihak Rangga. Dengan bukti digital yang tak terbantahkan, Rangga tidak punya pilihan selain menyetujui semua tuntutan Anjani. Ia mendapatkan rumah mereka, yang langsung ia jual tanpa menoleh ke belakang, dan sebagian besar aset bersama mereka. Rangga tidak melawan. Pria itu sudah hancur bahkan sebelum pertarungan hukum dimulai. Anjani yang sekarang adalah versi yang lebih tenang dan lebih utuh dari dirinya yang dulu. Lingkaran hitam di bawah matanya telah hilang, digantikan oleh sorot mata yang jernih dan damai. Ia tidak lagi berusaha menjadi pilar bagi orang lain. Ia telah menjadi pilar bagi dirinya sendiri. Ia menemukan kembali kecintaannya pada desain, bukan pada bangunan, tetapi pada pakaian. Gaun-gaun sederhana, elegan, dan nyaman yang ia rancang sendiri mulai mendapatkan pelanggan setia. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, kepuasan melihat pelanggan tersenyum di depan cermin, obrolan ringan dengan pemasok kain, dan ketenangan saat menutup toko di malam hari, mengetahui bahwa semua yang ia miliki adalah hasil jerih payahnya sendiri. Ponselnya di atas meja bergetar, menampilkan pesan masuk dari Gita. Hubungan mereka menjadi semakin erat setelah malam reuni itu. Gita adalah satu-satunya jangkarnya selama masa-masa sulit transisi. Gita, lagi santai? Aku punya update terbaru dari sinetron Reuni Perak. Edisi spesial Karma. Anjani tersenyum tipis, meraih ponselnya. Ia sudah lama tidak secara aktif mencari tahu kabar mereka, tetapi ia tidak pernah menolak laporan berkala dari Gita. Anjani, selalu ada waktu untuk berita bagus. Tumpahkan tehnya. 3 titik pengetikan muncul, lalu serangkaian pesan masuk. Gita, 1. Ingat Dion si fasilitator? Istrinya akhirnya tahu kalau dia ikut-ikutan menutupi perselingkuhan itu. Rupanya ada istri teman lain yang mengadu setelah malam reuni. Mereka pisah ranjang. Kabarnya Dion stres berat karena dikejar-kejar debt collector juga. Bisnisnya goyang. Gita, 2. Sang primadona, Nyonya Bella.
Suaminya yang kaya raya itu langsung menceraikannya seminggu setelah video itu viral di grup-grup angkatan. Dia tidak dapat apa-apa karena ada perjanjian pranikah. Semua fasilitas ditarik. Dia coba jualan online barang-barang branded preloved-nya. Tapi ya siapa yang mau beli dari pelakor paling terkenal seangkatan? Lingkaran sosialitanya mengucilkannya habis-habisan. Gita. Dan ini yang paling epik. Anjani menahan napasnya sejenak. Menunggu pesan terakhir. Gita. Dia dan Rangga sempat mencoba menjalin hubungan setelah sama-sama hancur. Bertahan sekitar 3 bulan. Kata sumberku, mereka isinya hanya bertengkar. Saling menyalahkan atas apa yang terjadi. Hubungan yang dibangun di atas reruntuhan orang lain ternyata pondasinya rapuh. Shocking, right? Anjani meletakkan kembali ponselnya. Jadi begitulah akhirnya. Hubungan gelap yang mereka perjuangkan dengan mengorbankan segalanya, ternyata tidak cukup kuat untuk bertahan dalam kenyataan yang memalukan. Fantasi mereka hancur saat dihadapkan pada konsekuensi. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini sebuah gambar dari Gita. Itu adalah tangkapan layar dari profil media sosial Rangga. Foto profilnya adalah swafoto dengan pencahayaan buruk, menunjukkan wajah seorang pria yang tampak 10 tahun lebih tua. Kantung matanya tebal, senyumnya dipaksakan, dan binar kesuksesan di matanya telah sepenuhnya padam. Di latar belakang, terlihat sebuah kamar indekos yang sederhana. Gita telah melingkar